Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, kita dapat mendengarkan pidato yang berjudul "Haruskah Kamu Melawan Stres?". Masa remaja dan dewasa adalah masa di mana seorang individu melalui banyak perubahan, seperti masuk ke sekolah yang baru, meninggalkan rumah dan memulai kuliah, serta memulai pekerjaan baru. Tentunya pengalaman masing-masing orang dalam menjalaninya berbeda, tetapi masa-masa ini juga dapat membuat seseorang mengalami stres. Belum lagi ditambah tekanan dari semakin berkembangnya teknologi yang memaksa seseorang untuk terus terhubung dengan orang lain, baik ketika pada saat beraktivitas maupun orang pada saat umumnya beristirahat di malam hari. Maka dari itu, pidato bertemakan kesehatan mental bertujuan untuk meningkatkan awareness tentang gangguan mental serta meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap pentingnya membangun resiliensi agar remaja dan dewasa tetap sehat mentalnya. Yang pertama, apa itu stres? Stres adalah salah satu topik penting yang dibicarakan pada Hari Kesehatan Mental Sedunia pada tahun 2018 lalu. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hal itu, mari kita kenali apa itu stres. Stres muncul ketika seorang individu mempersepsikan ada ketimpangan antara tuntutan fisik atau psikologis dari sebuah situasi dengan kemampuan biologis, psikologis, atau sosial individu tersebut. Kita juga dapat mengatakan bahwa stres terjadi ketika seseorang sedang mengalami situasi yang menantang atau mengancam. Jadi, stres ini merupakan respon terhadap situasi-situasi tersebut. Situasi tersebut juga disebut dengan stressor. Untuk mengetahui stres dengan lebih jelas, coba bayangkan seolah-olah kalian adalah partisipan dari sebuah eksperimen. Pada eksperimen ini, kalian diminta untuk menunggu di luar sebuah ruangan. Setelah itu, kalian diminta untuk memasuki ruangan tersebut. Kalian juga diminta untuk membuat pidato mendadak mengenai kekurangan-kekurangan diri kalian. Di depan kalian ada sebuah kamera yang akan merekam pidato kalian, serta banyak lampu yang diarahkan pada kalian. Dalam hal ini, kamera, cahaya, lampu yang disorotkan, dan mimik wajah orang yang duduk di panel evaluator adalah stressor. Stressor ini sangat mungkin memunculkan respon-respon biologis maupun psikologis, seperti secara biologisnya detak jantung dan nafas makin cepat, atau psikologis seperti perasaan-perasaan takut dan tertekan. Stres tersebut merupakan stres yang dialami dalam rentang waktu pendek. Ada pula jenis stres lain yaitu chronic stress. Chronic stress ini dialami dalam rentang waktu panjang. Contohnya ketika seseorang terpaksa untuk bekerja pada suatu bidang yang tidak ia sukai atau stres karena mengalami kemiskinan. Yang kedua, bagaimana cara menghadapi stres? Adanya stres ini bukan berarti kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mengatasinya. Menurut Lazarus and Folkman, ada dua jenis cara mengatasi stres. Yang pertama adalah problem focus coping. Melalui problem focus coping, individu menghadapi stressors yang dialaminya secara langsung. Strategi yang digunakan dalam problem focus coping ini diantaranya adalah time management and problem solving. Cara kedua coping stress adalah emotion focus coping. Melalui emotion focus coping, individu tidak menghadapi stresornya secara langsung, tapi melalui emotion focus coping, individu mengatur emosi yang merupakan respon dari stressor. Kemungkinan hal ini berhasil dalam mengatasi stres seseorang, tetapi emotion focus coping ini bisa berubah menjadi maladaptive. Yang ketiga, haruskah kita melawan stres? Kalian ingat eksperimen yang dijadikan ilustrasi? Ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi dari tes sosial yang dilakukan oleh Jamieson, Nock, and Mendes dari Harvard University. Jika kalian merupakan partisipan dari eksperimen tersebut, mungkin setelah kalian melakukan tes tersebut, kalian merasakan detak jantung lebih cepat, bernafas lebih cepat, ataupun mungkin mulai berkeringat. Tetapi, coba bayangkan kalau tubuh sebenarnya bukan merespon terhadap situasi stressful. Tubuh hanya memberikan energi dan mempersiapkan kalian untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam eksperimen yang dilakukan di Harvard University, pada partisipan diberitahu hal tersebut sebelum diberi instruksi untuk membuat pidato impromptu di hadapan sebuah panel. Jadi, para partisipan dipercaya agar detak jantung lebih cepat dan bernafas lebih cepat adalah usaha tubuh untuk membantu mempersiapkan mereka untuk bertindak dan untuk melancarkan aliran oksigen menuju ke otak. Ternyata setelah diberitahu bahwa mereka respon fisiologis tersebut sebenarnya berefek positif bagi mereka, partisipan merasa tidak stressful dan lebih percaya diri. Tak hanya itu, respon fisiologis mereka terhadap stres berubah. Ketika kita mengalami stres, pembuluh darah jantung akan menebal. Hal inilah yang menyebabkan jika kita terlalu sering mengalami stres, kita rentan terkena penyakit kardiovaskular.
Tetapi dalam eksperimen tersebut, ketika partisipan menganggap bahwa respon terhadap stres itu sebenarnya membantu mereka, pembuluh darah mereka tetap rileks. Keadaan pembuluh darah seperti itu justru terlihat ketika seseorang merasa senang dan berani. Ada dampak positif lain dari stres, yaitu stres dapat meningkatkan interaksi sosial kita. Ketika kita mengalami stres, otak akan mengeluarkan hormon oksitoksin. Hormon oksitoksin inilah yang membantu kita ingin menguatkan hubungan dengan orang lain, mendorong keinginan untuk kontak fisik dengan teman dan keluarga, meningkatkan empati, bahkan mendorong kita untuk memperdulikan membantu orang lain. Ketika oksitoksin ini dikeluarkan, situasi yang stressful akan mendorong kita untuk mencari support dari orang-orang terdekat. Oksitoksin ini juga mendorong kita untuk membantu orang lain ketika kita lihat orang lain sedang mengalami kesusahan. Oksitoksin ini juga bermanfaat bagi kesehatan. Oksitoksin tidak hanya bekerja pada otak, tetapi bekerja pada jantung. Oksitoksin melindungi kerja jantung dari efek negatif stres. Oksitoksin membantu pembuluh darah tetap rileks ketika kita mengalami stres dan berupa anti-inflammatory yang alami. Oksitoksin juga membantu meregenerasi sel-sel jantung, memperbaiki jantung yang telah mengalami stres. Dengan kata lain, oksitoksin ini dapat memperkuat jantung. Jadi, ketika kita mendatangi orang-orang terdekat saat kita mengalami stres, oksitoksin memperkuat jantung. Respon kita terhadap stres menjadi lebih sehat. Mungkin hanya ini pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.